Pasti udah nggak asing lagi kan sama bilah yang bentuknya ikonik ini. Tapi yakin ini cuma senjata biasa? Dengerin deh, di balik lakukannya yang khas itu, keris tuh nyimpan satu dunia tersendiri. Penuh filosofi, sejarah, dan makna yang dalam banget. Ini bukan barang antik mati, ini warisan budaya yang masih hidup. Kalau lihat pertama kali, ya gampang banget mikir ini tuh cuma belati eksotis dari zaman dulu. Senjata tikam, gitu aja. Tapi, coba deh pikirin, kalau cuma sebatas itu kenapa ya benda ini dihormati banget? Nah yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi mulainya dari sini nih. Di tahun 2005 ada kejadian luar biasa. UNESCO, Badan Budayanya PBB itu, secara resmi menetapkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda kemanusiaan. Ini tuh pengakuan tingkat dunia. Ibarat stempel resmi yang bilang, "Hei, ini bukan cuma senjata, ini tuh jiwanya sebuah bangsa." Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah senjata tikam bisa bertransformasi jadi warisan dunia? Perjalanannya itu panjang banget loh, ribuan tahun melintasi sejarah Nusantara. Ini adalah sebuah evolusi dari alat perang jadi simbol kekuasaan sampai ke spiritualitas. Yuk, kita telusuri jejaknya. Coba kita lihat lini masanya. Wah, perjalanannya panjang banget. Akarnya bahkan bisa ditarik sampai ke budaya Dongson ribuan tahun lalu, pas teknik olah logam baru muncul. Terus kita lompat ke tahun 824 Masehi, disinilah kata keris pertama kali nongol di catatan sejarah. Yang seru, pas zaman Majapahit, keris tuh udah jadi barang wajib punya buat para pria. Tapi titik baliknya itu ada di abad ke-16. Disinilah keris benar-benar berubah. Dari sekedar senjata jadi pusaka yang sakral. Nah, ini dia kata kuncinya, Tosan Aji. Konsep inilah yang mengubah segalanya. Jadi, di era kerajaan-kerajaan Islam kayak Demak dan Mataram, keris itu udah bukan lagi senjata biasa. Fungsinya naik kelas, jadi lambang kekuasaan ilahi seorang raja, bukti sah pemerintahannya. Kalau diartiin langsung, Tosan Aji itu artinya besi yang dimuliakan. Benar-benar transformasi total, dari sekedar alat jadi sebuah simbol. Oke, sekarang kita bedah bilahnya lebih dalam yuk. Soalnya bentuk fisik keris itu sama sekali bukan asal-asalan loh. Tiap lekukan, tiap detailnya, itu tuh kayak bahasa visual yang penuh sama filosofi. Sekarang kita masuk ke filosofi bentuknya dan ini dalam banget. Coba lihat dua bentuk dasarnya. Yang pertama ada keris lurus. Ini simbol keteguhan, konsistensi, ibarat jalan lurus kita ke Sang Pencipta. Nah yang kedua ada keris luk yang berlekuk-lekuk, kayak gerakan api. Ini melambangkan dinamika hidup, penuh lika-liku, hasrat duniawi. Jadi ini bukan cuma soal selera, ini tuh dua pilihan jalan hidup, dua filosofi yang dipahatkan langsung di atas logam. Dan kalau Anda pikir cuma ada dua bentuk itu aja, wah Anda salah besar. Ternyata ada lebih dari 200 bentuk dasar, atau istilahnya itu dapur, yang udah tercatat. Coba bayangin, lebih dari 200 filosofi yang beda-beda diwujudkan dalam sebilah logam. Ini udah kayak perpustakaan simbol, di mana tiap bilah keris itu satu buku dengan ceritanya sendiri. Keren banget kan? Tapi keris itu bukan sekedar benda mati loh. Banyak yang percaya kalau keris itu punya jiwa. Nah, jiwa ini datangnya dari mana? Dari tangan sang pembuatnya, dari mitos-mitos yang menyelimutinya, dan dari makna spiritual yang dititipkan di dalamnya. Yuk kita kenalan sama sosok yang ngasih kehidupan pada logam ini. Ini dia orangnya, Empu. Eits, jangan bayangin Empu ini cuma sekedar pandai besi ya. Dulu itu, status seorang empu bisa setara sama seniman besar, filsuf, bahkan penasihat spiritual raja. Jadi posisinya terhormat banget. Mereka itu bukan cuma menempa besi, tapi mereka menempa sebuah warisan. Pasti udah pada denger kan cerita keris Empu Gandring yang katanya penuh kutukan itu? Nah, cerita-cerita kayak gini nih yang bikin banyak orang mikir kalau keris itu punya kekuatan magis atau supranatural. Tapi, gimana pandangan para ahli budaya zaman sekarang soal kekuatan keris ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh dengerin kutipan dari pakar budaya Dr. Purwadi. Ini bener-bener membuka mata. Beliau bilang, keris adalah simbol doa dan harapan yang diwujudkan dalam bentuk logam. Jadi kekuatan keris itu sebenarnya bukan sihir, tapi lebih ke energi psikologis. Keris itu perwujudan fisik dari doanya si empu, harapannya si pemilik, dan semua sejarah yang nempel di bilahnya. Kekuatannya itu ada di pikiran kita, di keyakinan kita sama simbol itu. Terus, apa keris ini cuma jadi barang antik aja sekarang? Jawabannya, sama sekali enggak. Warisan ini tuh terus hidup, terus berevolusi, dan bahkan nemuin peran-peran baru yang relevan banget di zaman modern.
Dan di abad 21 ini peran keris jadi makin macam-macam. Coba deh lihat, keris masih jadi simbol sakral buat pengantin pria di pernikahan adat Jawa. Tapi di sisi lain, keris juga jadi aset investasi yang harganya bisa miliaran di balai lelang. Keris dipajang dengan hormat di museum, tapi juga bisa jadi bintang konten di TikTok dan Instagram. Ini bukti nyata kan, kalau sebuah tradisi kuno itu nggak cuma bisa bertahan, tapi juga berkembang pesat di dunia modern. Dan yang paling penting nih, seni pembuatan keris itu jauh dari kata mati. Justru ini adalah sebuah industri yang hidup dan berkembang. Di sentra-sentra kayak di Sumeneb, Madura, itu ada ratusan perajin dan empu yang masih aktif banget berkarya loh. Mereka bikin ribuan keris tiap bulan buat pasar global, jadi ini beneran tradisi yang masih terus bernapas. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Sebenarnya, keris itu apa sih? Jawabannya, ya semua itu. Keris itu senjata. Keris itu karya seni. Keris itu buku filsafat. Dan yang paling utama, keris adalah cerminan identitas sebuah bangsa. Nah, setelah kita ngikutin perjalanan keris, dari cuma sebilah logam sampai jadi warisan dunia, ini mungkin bikin kita jadi kepikiran ya. Jangan-jangan benda-benda di sekitar kita yang kita anggap biasa aja, sebenarnya juga nyimpen cerita, filosofi, dan identitas yang tersembunyi. Tinggal nunggu kita buat ngungkapnya aja.